Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Bang, Ya, Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. oke. Mungkin hari ini adalah hari pertemuan terakhir gitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika memang ada kesalahan atau memang sinyalnya misalkan jelek gitu ya. Atau mungkin ada yang belum dipahami sama adik-adik kayak bingung nih aku gimana gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan one day kalau adik-adik mau tanya-tanya tentang bisnis, saya pun buka bisnis juga. Saya juga pekerja kantoran. Jadi adik-adik bisa tanya-tanya Bu, kalau misalkan kerjaan gimana gitu ya? Atau memang adik-adik passionnya tergantung kemana gitu ya? Tapi banyak kan kayaknya lulusan Stikom Ambon ini ke bank gitu ya, atau mungkin ke tambang gitu. Banyaknya memang ke sana-sana gitu ya ranahnya. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Tapi adik-adik bisa untuk mempelajari bisnis di sosial media ini mungkin buat sampingan atau memang buat eh, apa ya fullnya jadi tergantung. Nah untuk ini kita memang perlu kemarin ya tentang KPI terus kita juga perlu ada koreksi di mana adanya voice of customer gitu ya di sosial media. Jadi mau nggak mau kita harus belajar tentang ini. Nah ini itu yang tadi saya bilang kemarin juga udah minggu lalu juga kita udah sebagian kita bahas. Jadi smart model ini dan KPI serta nanti voice of customer ini eh, itu ada di UAS. Jadi voice of customer ada dua soal dan untuk KPI-nya ada satu soal. Jadi tapi setahu saya itu ada A, B, C, D gitu ya. Jadi nanti saat ada tiga soal untuk saya lupa ada 10 pilihan ganda atau 15 atau 20 pilihan ganda. Kemudian ada juga tiga untuk esainya, tapi beranak gitu. Nah, awal-awal mungkin kalau kita lihat di metode si KPI ya kemarin saya bilang smart, smart, smart buat apa sih gitu ya. Kemarin kita juga udah bahas specific, measurable, achievable, relevant, serta time bound. Jadi di mana spesifiknya itu kita buat 5W lah ya kalau kita selalu bilang di bahasa Inggris 5W 1H gitu ya. Tapi ini biasanya spesifik ini kita tahu di mana membuat si KPI ini gitu ya adik-adik nanti kalau misalkan bisa nonton yang sebelumnya gitu ya di pertemuan 14 itu what apa yang ingin dicapai. Jadi mungkin adik-adik ini berguna juga untuk ketika adik-adik menjalani suatu proses dalam hidup. Asik. Nah, itu sebenarnya apa sih yang adik-adik ingin capai gitu ya sebenarnya. Nah, sama dengan halayaknya pekerjaan atau halayaknya bisnis. Apa sih yang adik-adik ingin capai di suatu bisnis atau pekerjaan tersebut? Nah, oleh karena itu, biasanya as an owner gitu ya, misalkan kalau kita sebagai owner di bisnis, kita tuh harus tahu spesifik untuk KPI si para pekerja kita gitu ya. Nah, misalkan apa sih yang ingin dicapai? Oh, kita mau mencapai target sustainable development buat si tetap berjaya bisnis kita gitu ya misalkan. Nah, gimana caranya gitu ya? Mungkin satu hire untuk apakah uang kita cukup gitu ya. Oke, kita hire untuk HRD gitu ya, untuk ada mungkin kita punya reseller gitu ya. Terus apalagi nih target kita, why? Kenapa target dibuat gitu ya? Nah, misalkan, oh biar kita tahu target-target jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi adik-adik sebenarnya punya target hidup ini untuk apa? Nah, itu kan juga kita harus tahu gitu. Dan sama pun dengan bisnis maupun pekerjaan. Biasanya memang kalau adik-adik sering dengar gitu ya orang tua yang bekerja atau em, orang lain eh belum eh, achieve target nih gitu, achieve KPI kita belum terlewati, nggak dapat bonus nih gitu ya, misalkan seperti itu. Nah itu biasanya ada target yang memang harus dicapai oleh si pekerja maupun pemilik bisnis ini. Terus, siapa yang ikut terlibat gitu ya?
siapa nih yang ikut terlibat dari si eh, pekerjaan ini gitu ya. Nah, kayak misalkan kemarin kita udah bahas ada si marketing, ada manajemen untuk HR, ada operasional. Nah, siapa sih yang misalkan kita delivery lebih cepat, on time? Nah, itu biasanya tim delivery atau operasional gitu ya. Oh, tim delivery atau operasional. Nah, itu di mana kita akan memerlukannya? Oke, berarti kita memerlukannya untuk delivery cepat itu dari tim gudang bisa langsung kirim ke pihak misalkan transportasi atau JNT atau JNE atau mungkin Pos Indonesia gitu ya. Nah, itu kapan ingin dicapai? Nah, itu ada target-targetnya. Nah, itu bisa jadi suatu KPI tersendiri. Nah, ini adik-adik harus ada ketika nanti buat KPI harus ada SMART-nya ini. Jadi measurable kita bisa menentukan indikator yang dapat diukur. Misalkan target 5 menit pengiriman sudah dikirim atau misalkan target 1 jam setidaknya dari eh, si apa barang masuk atau 3 jam itu sudah harus dikirim langsung ke customer gitu. Misalkan seperti itu. Dan pastikan target yang Anda buat bisa dicapai, achievable. Jadi kalau misalkan adik-adik ngayal nih gitu ya, misalkan contoh, bisa, tapi nggak bisa jadi KPI kita secara pendek, jangka pendek. Tapi kalau misalkan ngayal, oh aku pengen terbang ke bulan gitu ya, 1 tahun kemudian, nah, itu kan bisa bisa dicapai, cuman gimana caranya gitu ya. Nah, itu harus lebih detail lagi kapan gitu ya. Apakah bisa achieve? Kayaknya belum deh. Misalkan kita sekarang usaha online gitu, misalkan dompet kecil deh. Kita masih penghasilannya ya paling 1 juta per bulan sampai 5 juta. Tapi kita targetnya penghasilannya 20 M, 30 M. Nah, itu kan kemungkinan dicapainya juga sedikit gitu ya kalau tidak ada penambahan modal gitu ya. Nah, itu kita harus pikirin lagi. Nah, kemudian untuk target yang dibuat gitu ya harus relevan dengan tujuan dalam jangka panjang. Jadi, dari kita target sekarang, misalkan untuk bisnis mau targetnya apa nih? Oh, dari bisnis aku pengen punya pabrik. Habis punya pabrik aku pengen punya usaha untuk transportasinya. Kemudian aku juga pengen ini, Bu, pengen punya usaha untuk bisnis em, tambahan. Nah, itu ada target-targetnya dalam jangka panjang, tapi yang harus relevan dengan apa yang adik-adik perhatikan gitu ya. Jadi terus kemudian time bound. Jadi tentukan batas waktunya. Itu jangan sampai misalkan contoh adik-adik kuliah S1 itu 4 tahun maksimal. Misalkan ya contoh 4 tahun gitu ya. Itu adalah waktu yang memang benar untuk lulus D3 3 tahun gitu ya. Nah, itu kan ada batasnya. Kita ada pencapaian target. Tapi kalau memang kelewat, ya kita harus tapi capai target lagi. Atau mungkin kita bisa langsung, oh kok aku harus batasin. Aku udah harus 3,5 tahun lulus. Gimana nih caranya? Oh ngambil SKS-nya lebih banyak. Kemudian ikut-ikut apa namanya SP atau mungkin udah nulis skripsi dari sekarang itu udah tanya-tanya agar em, ke depannya udah tinggal ngajuin. Saya pun lulus 1 tahun gitu ya untuk S2. em, itu saya udah punya target. S3 saya 3 tahun gitu ya, 3 tahun setengah. Nah, itu saya udah punya target untuk ke depannya bagaimana untuk selesai gitu ya. Caranya adalah saya udah ngambil duluan gitu ya ke PKL di semester 5 atau 4 gitu. Jadi orang pada PKL di semester 7 saya udah ngambil duluan karena nanti bakal pusing deh di semester yang lain gitu. Nah, ngambil juga skripsi di semester 6 gitu. Istilahnya udah belajar metodologi, kita udah nulis setidaknya ntar udah cari pembimbing. Bu, saya masih belum sih. Misalkan, saya udah mau lulus nih Bu, istilahnya saya pengen lulus di semester 7. Nah, ini saya udah buat Bu sebagian. Nah, adik-adik bisa baca-baca terlebih dahulu dari si metodologi itu. Nah, itu kita juga kuliah aja ada time-nya gitu, ada KPI-nya sebenarnya.
Bu, saya target nilai IP-nya harus minimal 3,5, nggak boleh di bawah itu. Nah, itu juga termasuk KPI. Jadi kita udah ada achieve-nya, kira-kira kita IPK-nya nggak boleh di bawah 3,5 gitu ya. Ya kan contohnya seperti itu. Nah, mungkin kalau di bisnis ya, balik lagi, selain kita di dunia nyata gitu ya, kita ada penentuan dari si metode se-smart ini kan. Nah, ini adalah salah satu contoh lah gitu ya untuk menentukan KPI yang efektif gitu ya. Contoh nih, spesifik. KPI harus jelas dan spesifik seperti misalkan meningkatkan tingkat retensi pelanggan sebesar 10%. Ini spesifik mau apa? Retensi pelanggan untuk meningkatkan pelanggan, merangkatkan tingkat. Jadi ini spesifiknya adalah kita mau apa? Misalkan adik-adik mau sebagai marketing yang meningkatkan retensi pelanggan atau kemarin mau meningkatkan views dari sosial media atau mau meningkatkan subscriber atau followers dari TikTok maupun YouTube misalkan contohnya seperti itu. Kemudian measurable harus dapat diukur dengan data yang objektif gitu ya. Jadi misalkan kita lihat em, dari data yang ada, kita dapat hitung gitu ya. Misalkan contoh retensi pelanggan kemarin 1 juta. Nah, kita harus bisa ngukur 10%-nya berapa dari 1 juta. Ya, 100.000 gitu. Nah, nanti kita akan contohin yang di belakang ya. Achievable. Realistis. Jadi adik-adik bisa lihat sesuai dengan kapasitas kita, kapasitas organisasi atau kapasitas bisnis kita, gitu ya. Karena kalau misalkan kita udah melampaui, ya kita nggak bakal achieve, gitu ya. Dan kita nggak bakal the next ke KPI lagi, gitu ya. Jadi mau mau nggak mau harus yang terdekat dulu. Serta relevan, harus sesuai dengan tujuan strategis organisasi, gitu ya. Harus sesuai. Nah, kemudian ada time bound. Nah, di mana memiliki batas untuk pencapaiannya. Ya, contoh, lulus S1 maksimal menurut saya 4 tahun itu udah paling maksimal gitu. Kalau 4,5 5 tahun ya mungkin kelewat cuti gitu ya atau apa. Nah, itu sebenarnya kita punya batasnya dan kita tahu untuk itu gitu ya. Terus kemudian kita ada tips untuk optimalisasi penggunaan KPI. Nah, evaluasi secara berkala. Jadi memang harus tetap relevan dengan tujuan bisnisnya. Jadi KPI itu updated adik-adik. Jadi ketika kita udah achieve, kita cari lagi KPI yang baru, kita cari KPI yang baru gitu ya. Nah, itu yang baru dalam suatu bisnis. Kemudian visualisasikan data. Ketika kita punya kita udah teliti gitu ya, kita udah punya pelanggan, kita punya apa, kita pasti ada datanya. Nah, sekarang pun e-commerce maupun udah ada AI juga lebih mudah lagi. Kalau zaman dulu masih pakai Excel ya, udah jadul gitu. Sekarang pun Excel masih dipakai. Hanya saja sekarang udah lebih gampang ketika itu mungkin lebih ngedata aja gitu ya. Ketika memvisualisasikan data, kita tinggal copy datanya aja. Tolong dong buatin ke AI, tolong dong buatin grafik gitu ya. Nah, itu sebenarnya si AI juga bisa analisis, tapi kita butuh manusia lagi untuk evaluasinya. Sebenarnya si AI itu untuk evaluasi belum sampai situ, tapi kemungkinan akan sampai situ adik-adik. Dan banyaknya tergerus apa ya? Kalau kita lihat pekerjaan udah banyak yang tergerus gitu ya. Tapi mau nggak mau caranya adalah manusia itu yang bisa menentukan dan mengevaluasi maupun kita harus tahu dari mana yang benar dan mana yang salah. Karena AI sendiri mereka saya lihat masih to people pressure gitu ya. Ketika kita bilang enggak kayak gini, oh iya baik gitu ya. Padahal sebenarnya itu nggak kayak gitu, gitu ya. Kita yang harus nentuin bersama tim kita. Jadi nggak bisa nentuin KPI kalau nggak bersama tim. Biasanya kita nyuruh timnya
kita gabung dari semua divisi gitu ya. One day kalau adik-adik bekerja, eh, kemudian biasanya atasan-atasan yang memang menentukan KPI. Ntar, KPI anak buah saya begini, kayak gini gini gini. Kita target untuk KPI-nya tahun ini begini gini gini. Tuh. Oh iya oke, direksi memang meninjau juga mungkin lebih kepada direktur human resource dan untuk operasional kali ya. Mereka nentuin untuk target-target yang lain, tapi biasanya gabung semuanya gitu ya. Nanti ada minutes of meeting atau mungkin kalau adik-adik bilang itu catatan gitu ya untuk notulen. Biasanya kalau kita bilang MOM atau minutes of meeting, nah itu bisa untuk mendukung pencapaian juga. Jadi, oh iya nih tahun ini berapa, jadi kita bisa record untuk hal itu. Nah, jangan terlalu banyak. KPI harus fokus adik-adik. Ya maksimal 4 lah, maksimum. Itu pun kalau saya biasanya dikasihnya 3. Itu biasanya target achieve-nya per 6 bulan gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan fokus terlalu banyak gitu ya. Oh saya mau ini, gitu. Saya mau ini, mau ini gitu. Dulu saya banyak banget kepengen. Lulus kuliah saya pengen sekolah lagi. Terus abis sekolah lagi saya pengen kerja. Saya pengen kerja, saya pengen bisnis. Saya pengen bisnis, saya pengen apa lagi gitu ya. Banyak. Saya pengen olahraga, bla bla bla. Nah akhirnya eh, hilang semua fokusnya gitu ya. Saya targetin cuman sekarang bisnis sama pekerjaan serta eh, lihat karirnya. Gitu ya. Saya punya target baru 2 lah. Gitu. Yang penting sekarang cuan cuan cuan. Kalau di bisnis seperti itu. Mungkin kalau adik-adik nanti bisa search, oh saya mau punya ini gitu ya. Saya pun em, target setiap tahun itu selalu punya KPI gitu ya. Di mana saya punya target achievement, saya harus posting 1 buku minimum per untuk baca 1 buku gitu ya. eh, per 1 minggu harus selesai gitu ya. Nah, itu ada sebenarnya ada target-targetnya sendiri. Itu oh, untuk knowledge kita lagi. Walaupun di jangka kita panjang ya, kadang kita males, udah ngantuk nonton YouTube aja lebih gampang. Saya nggak suka baca Bu, saya sukanya nonton. Ya nontonnya nonton yang bermanfaat. Kadang juga seperti itu. Nah, contoh KPI dalam berbagai bidang juga nih, ada contohnya. Nih, adik-adik nanti misalkan disuruh berikan contoh KPI pada bidang A, B, C, D. Nah, nanti beda yang lain ya, kita bisa search lagi. Nah, pertama, sales. Pertumbuhan penjualan bulanan sebesar 15%. Ini masih belum smart adik-adik. Adik-adik harus tambahkan seperti contoh yang minggu lalu. Contohnya, pertumbuhan penjualan bulanan sebesar 15%. Sebelumnya penjualan bulanannya itu berapa gitu ya. Misalkan adanya pertumbuhan gitu ya. Targetnya adalah target pertumbuhan penjualan bulanan yang eh, bertambah sebesar 15% dari berapa gitu ya. Misalkan dari 1 miliar gitu ya. Nah, itu lebih target lagi. Nah, 15% dari 1 miliar yaitu berapa gitu ya. Berarti 150 juta. Nah, itu bisa lebih ditargetin lagi, yaitu pertumbuhan penjualan bulanan sebesar 15%, yaitu 150 juta gitu ya. Minimum 150 juta. Nah, itu ada target KPI tersendiri. Siapa yang mengerjakan? Si sales. Tuh. Ini baru si smart gitu ya, metode smart. Kemudian marketing. Jumlah prospek baru yang dihasilkan per bulan. Ini belum smart nih adik-adik. Adik harus ada tambahkan minimum 10 prospek baru gitu ya. 10 prospek baru. Nah, ini harus ada berapa nominalnya gitu. Jadi jumlah prospek baru minimum 10 yang dihasilkan per bulan. Atau minimum 5 yang dihasilkan per bulan. Nah, itu lebih detail. Kemudian, tingkat retensi karyawan dalam setahun. Nah, ini tingkat retensi ini di mana tingkat karyawan masuk keluar masuk keluar masuk adik-adik.
Tapi kalau adik-adik kurang paham mungkin itu di mana memang menjadi KPI-nya sih bidang human resource-nya. Nah, mungkin eh, peningkatan eh, apa ya, karyawan gitu ya, retensi karyawan dalam setahun. Misalkan tingkat menurunkan tingkat retensi karyawan kurang dari 10 dalam setahun gitu. Misalkan seperti itu. Itu ada kurang dari 10 dalam setahun, misalkan segitu. Dan kemudian operasional, waktu rata-rata penyelesaian pesanan pelanggan. Nah, ini kalau di bisnis sosial media kita em, apa ya? Saya kemarin ngecek Tokopedia udah mau tutup gitu ya adik-adik, e-commerce. Mungkin kita sekarang pakai TikTok. Nah, di TikTok maupun di Shopee itu pengiriman itu dikasih waktu cuma 1 hari adik-adik. Jadi ketika 1 hari kita nggak kirim, itu langsung penyelesaian tidak dikirimkan. Dan itu menurunkan em, mungkin bintang dari trusted toko gitu ya, store-nya. Nah, itu kita harus tahu nih, waktu rata-rata penyelesaian pesanan pelanggan di bawah, misalkan minimum atau maksimum, maksimum, maks, aduh, susah nih. Saya nggak bisa nulis. Maksimum 10 menit atau 1 jam, gitu ya. 1 jam per 10 pesanan. Misalkan seperti itu contoh. Atau per 100 pesanan. Misalkan 1 jam per 100 pesanan atau 1 jam. Gitu ya. Jadi kita harus ada, ayo ceritain pesanannya. Ceklik, ceklik, ceklik. 1 jam tuh udah banyak yang packing, packing semuanya barang. Barang A, barang B. Oke, checklist, checklist. Ntar kalau di bisnis sosial media ya, adik-adik lihat itu dia uh, gudangnya. Kemudian kalau misalkan baju paling susah ya, biasanya fashion menurut saya. Karena kalau makanan kita bisa taruh. Kemudian kalau misalkan kita udah mau expired itu kita bisa balikin lagi ke itunya. Tapi kalau misalkan mau expired kita bisa diskon. Nah, diskon itu yang pasti awal-awal eh, tanggal kembar gitu ya adik-adik. Jadi banyak tuh biasanya tanggal kembar penuh gitu. Nah itu eh biasanya kita dari situ, oh udah banyak tuh cit 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 cit. Nah untuk si labelnya itu kita print, kemudian langsung cepet. Oke, misalkan kalau baju ya paling susah ada warna-warnanya ada berbagai model atau jilbab gitu ya. Oke nih berapa nih? Ini checklist checklist. Saya pakai pulpen dulu diiniin. Oke nih udah masuk. Tek langsung di packing terus di sana ada yang packaging. Langsung dikirim ke si eh, transportnya ya. Untuk mungkin pengiriman ke JNT, JNE ataupun yang lainnya. Mereka apa dipisahkan dan target untuk wilayah mana juga dipisahkan adik-adik. Jadi itu ada target. Ayo minimal segini, packaging sekian gitu ya. Jangan kelamaan. Nah, kalau sepi biasanya kalau mereka sih sebenarnya kalau tim packaging itu biasanya masuknya bukan karyawan, tapi memang cabutan. Biasanya cabutan dari wilayah sekitar yang yo yo yang mau packaging siapa. Tapi setelah itu biasanya ada karyawan tersendiri sih kalau udah besar gitu. Nah, kemudian keuangan. Margin laba kotor yang dihasilkan per kuartal. Nah, ini misalkan berapa persen gitu ya. 5 minimum 5% gitu ya. Minimum 200 juta misalkan gitu. Marginnya atau kalau margin itu kan persentase. Itu biasanya 10% deh. Itu margin laba kotor. Nah, biasanya kalau kita lihat di pengusaha itu, mungkin nanti adik-adik bisa lihat juga di YouTube saya, itu ada laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu kita ada namanya laba kotor, ada laba bersih. Nah, laba kotor itu mungkin dipotong pajak, dipotong juga sama biaya operasional gitu ya.
Nah, itu biasanya masih ada yang belum kita profit secara utuhnya atau kita belum dapat keuntungan. Nah, itu biasanya marginnya itu berapa? Nah, untuk sampai ke tahap si laba bersih gitu ya. Jadi ada kenaikan margin. Nah, itu tergantung adik-adik lah. Adik-adik nanti buatnya seperti apa. Tapi nanti saya menilainya adalah yang smart. Karena ini contohnya masih belum smart. Jadi ketika nanti mengikuti ini, salah. Gitu ya. Oke. Untuk KPI dapat dipahami. Mungkin nanti bisa lihat di pertemuan minggu lalu yang kedua ya. Itu ada lebih detailnya. Untuk KPI, udah oke ya? Iya, Bu. Oke. Nanti di KPI ada satu soal. Nah, ini adalah yang dua soal di untuk esainya. Nah, kemarin kita udah bahas ini ya. Ini rumusnya, social share of voice sama dengan number of mention of your brand bagi dengan total number of brand mention dikali 100. Oke, kita tadi masuk lagi ke rumus soalnya. Ini kita ingat ya. Ingat-ingat SSOV. Nah, kita tulis dulu di sini. Rumusnya SSOV sama dengan number of mention of the brand aja ya. Brand dibagi total number of mention kali, ini kalau ini dalam kurung, dikali 100. Nah, ini biasanya untuk meneliti bahwa em, adik-adik kira-kira sama si pihak lain itu, atau misalkan adik-adik punya brandnya teh poci gitu ya, teh poci. Nah, adik-adik ternyata ada saingan teh teh apa ya? Teh Indonesia, teh teh apa lagi ya? Teh Sariwangi gitu ya. Teh pokoknya teh-teh yang di jalan gitu ya. Nah, kita bisa masukkan untuk ada soal. Ini adik-adik bisa lihat cara ngerjainnya. Adik-adik lihat dulu. Nih soalnya kayak gini ya nanti adik-adik ada dua soal. Mirip-mirip. Nah, berapa yang kita jawab A dulu. Berapa total number of brand mention? Brand mention itu, ini total number untuk yang di sini nih. Cara nyarinya adalah kita jumlahkan ini semua. Gitu ya. Kita bisa lihat di belakang. Ini adalah jumlah, sorry. Nah, ini jumlah caranya. Gimana caranya? Kita balik dulu ke depan sebelum kita balik ke sini. Nah, caranya tahu adik-adik? Jadi, kita jumlahkan aja dari si pihak yang ada di sini. Total number, ya kan di sini ada number of mention. 150 tambah 120 tambah 80 tambah 50 sama dengan ini 200, ini 200, 400. Berarti total number of mentions. Nah, ini untuk jawabannya yang A. Untuk A dapat dipahami? Jadi kita tinggal nambahin dari si sini. Dari total-total semua brand yang ada. Oke, di sini kita bisa lanjut. Ya, Bu. Oke. Nah, lanjut. Ditanya lagi nih. Berapa persen total market share dari si Aqua? Nah, ketika ditanya SSOV-nya Aqua, gitu ya, kita pakai rumus yang ini, Aqua,
sama dengan number of mention of the brand atau your brand atau yang ditanyakan. Kita tanya Aqua. Berapa nih Aqua? 150. Berarti 150 dibagi 400, ikutin rumusnya ya. 400 itu total number of mention. Oke, kita total number of brand mention udah ada, kita dapat 400, tinggal dimasukkan dari sini ke sini, number of mentionnya dibagi 400 dikali 100 sama dengan kita tinggal coret ini, coret-coret 150 dibagi 4 gitu ya. 75 berarti 37,5. Ya nggak? Oke ya. Nah, ada yang mau nyoba nih? Untuk lab mineral, Fit, sama Nestle. Pakai ini aja. Silakan pakai apa? Draw-nya. Bisa? Berapa untuk lab mineral? 30, Bu. Ya, 120 bagi 4. 2400. Iya, 30. Jadi tadi caranya 120 dibagi 400 kali 100. Dengan ini kan coret ya, 400 sama 100-nya jadi 4, 4, 30. Gitu, adik-adik. Lanjut, yang Oke, fit. Bu. Cepet nih, fit bisa nih. Saya lihat aja langsung bisa. Tinggal di pembagian aja. Yang fitnya berapa? 80 bagi 400 kali 100. dua Mana? puluh Bu. Ya, benar. 20. Nestle 50 bagi 400 kali 100. 12,5. Nah, ini. Ini adalah isi dari si soal ini. Nah, kita bisa lihat ya. Ini kan 37,5 sama ya. 37,5%. Oh ya, jangan lupa pakai persen. Gitu ya. Karena ditanyanya persentase. Gitu ya. Walau, tapi nggak apa-apa. Gitu. Nah, kita cuman melengkapi saja. Nah, ini 37,5 untuk Aqua. Le mineral 30%, terus tadi untuk fitnya sendiri 20%, dan untuk Nestle-nya. Nah, nanti misalkan adik-adik ditanya lagi, itu ada soalnya beranak gitu ya adik-adik. Saya lupa berapa persen. Sebentar, saya coba cek dulu. Em, saya coba lihat soalnya. Oh, soalnya ada pilihan ganda itu 20 soal gitu ya. Itu nilainya, oh ya udah saya tulis ya ternyata. Nilainya itu em, nilainya itu 40 gitu ya. Jadi nanti adik-adik isi si soal pilihan gandanya ini saya udah masukin nih pertemuan berapa aja yang adik-adik dapat pelajari gitu ya. Semuanya ada di sini dari awal sampai akhir. Nah, nanti adik-adik bisa pelajari ada di sini. Nah, ini ada 20 soal. Nah, ketika adik-adik mengerjakan si esainya, itu nilainya 60 gitu ya. Ada 3 soal. Jadi, dua soal untuk SSOV, 1 soal untuk KPI, pembuatan KPI. Nah, ini biasanya soalnya ABCD, ABCD.
gitu ya. Misalnya ABCD, ABCD gitu ya. Nanti penilaiannya tergantung dari hasil hitungan adik-adik dan hasil untuk KPI pembuatannya. Nah, ini nilainya sendiri udah 60. Jadi jangan sampai nggak diisi ya. Harus dipahami, padahal gampang itu kan untuk perhitungannya. Sebenarnya kalau di hitungan bisnis sosial media itu hitungannya gampang karena udah kebantu sama si aplikasi. Jadi banyak aplikasi gitu ya. Tapi mau nggak mau kita harus lihat count-nya kan. Jadi mereka udah nge-count tuh. Oh kira-kira penjualannya sekian. Kalau penjualannya si perusahaan A, contoh ya adik-adik, sekarang lagi digalakan emas. Emas lagi naik, 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 terus turun, naik, naik, turun gitu ya. Nah, itu emas itu emas itu nggak hanya hanya untuk apa ya? Mereka itu nggak cuman perhiasan yang bisa dipakai itu, mereka juga jualan adik-adik. Ada si Semar Indonesia, kemudian ada UBS gitu ya. Mereka sebenarnya berbondong-bondong untuk menjual produk tersebut. Nah, itu dari situ kita bisa ngitung sebenarnya. Kalau misalnya kita penjual gitu ya, kita bisa ngitung, oh yang laku hari ini untuk Semar Indonesia sekian, yang laku hari ini untuk UBS sekian. Oh, bisa kelihatan nih. Nah, dari situ kita harus ngitung social share of voice-nya. Dari situ kita bisa ngitung kira-kira yang mention brand ini berapa, yang nonton live-nya berapa. Nah, kita bisa bandingkan sama punya kita. Jadi kita lihat dulu semua kompetitor, kita lihat semua kompetitor, dari semua kompetitor itu kita eh hitung kira-kira brand kita udah bisa masuk apa enggak, atau kita cuma dapat berapa persen doang nih. Kita harus tingkatin lagi. Biasanya seperti itu. Oke? Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih banyak ya. Mungkin ini adalah hari pertama, terakhir kita untuk join VidCon. Semangat untuk UASnya. Mohon maaf jika mungkin ada kesalahan atau apa. Saya pelan-pelan kok ngajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam Ya, Semangat ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Bu. Ya, No. lagi.